Halo semuanya, balik lagi sama kita. Kenalin, nama gue Rifki. Gue Ahmad. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nge-review film yang baru aja kita tonton tadi, berjudul A Quiet Place Part 2. Jadi Quiet Place Part 2 ini adalah sequel dari film A Quiet Place yang yang cukup tren tahun berapa ya, Mat, kira-kira? Waduh, lama banget. 2020 ada nggak? Enggak jauh. 19. Ya, apa film lama ya? Film lama 17 apa? Lama banget ya? 17 atau 18 ya? Pokoknya sekitar segitu udah lama deh kayaknya. Jadi emang ini cukup film yang ditunggu-tunggu ya kelanjutnya. Ini emang mungkin karena ending di episode. Dulu sebelum pandemi udah pengen keluar. Oh iya, bener. Udah lama banget berarti. Dulu tuh pas mau ini udah mau keluar. Pas karena pandemi tuh 2018 benar, 2017 2018. Oh iya, benar. Jadi emang rencananya mau keluar sebelum pandemi malahan ya. Bulan apa ya? Kayaknya Februari atau Maretan. Sebelum bioskop ditutup aja. Tapi bioskop ditutup, jadi baru keluarnya 2021. Cukup lama juga sih. Ditahan. Emang karena bioskop juga kan baru mulai aktifnya sih, apalagi di Jakarta ya gitu. Sekarang udah lumayan banyak banget gitu. Protokolnya juga mungkin udah lumayan jelas gitu. Jadi udah lumayan rame lah ya. Lumayan. Oke, jadi apa nih buat yang baru nonton gitu, yang belum tahu film ini tuh film tentang apa sih? Buat yang belum nonton, udah kayak gambar juga. Garis besarnya kalau aja. Yang ini kayak nyeritain monster sih, bukan zombie ya, beda ya. Jadi monsternya cuma bisa ngedenger doang, dia pendengarannya. Dia nyerang musuhnya itu lewat pendengaran. Jadi dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa nyium. Ya, cuma dari suara doang. Cuma dari suara. Jadi ada si satu keluarga ini, dia berusaha buat ya survive lah, gimana bertahan hidup buat ngalahin si monsternya. Ini yang meraninnya siapa aja nih? Yang Quiet Place juga. Coba. Emang sih kalau dari aktornya juga ini yang John Krasinski. Iya, pantesan gue ngelihat Emmet tuh kayak nggak asing. Ternyata dia yang mainnya Cillian Murphy. Cillian Murphy tuh yang main di serial Netflix apa tuh? Ayo gue pernah lihat tuh. Iya, si ini yang kemarin gue nonton. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Gila. Baru nggak lo ya? Kalau gue mah taunya beda banget rambut muka gara-gara karena gondrong, terus bewok juga. Anjir. Iya. Nah, gue tuh jadi pemeran di season 2 di part 2 nih ada ini John Krasinski, Emily Blunt, terus Cillian Murphy sama Noah. Ini kok emang ini ya kuota Anda kurang ya? Ya kayaknya sinyal deh, Mas, Telkomsel deh. Ini juga Telkomsel. Itulah pokoknya beberapa pemain. Terus habis kita ngomongin garis besar jalan ceritanya soal itu, kekurangan sama kelebihan di yang part 2 ini apa? Kelebihannya ya? Lu dulu deh. Gua kelebihan dulu deh. Kalau kelebihannya, di tiap problem nih penyelesaiannya keren sih kalau kata gua. Cerdas gitu, nggak standar. Terus tiap masalah tuh kalau kata seru aja buat ditonton, seru buat dijalanin gitu, seru enak. Kebawah dan nggak banyak jump scare juga. Iya, itu gue kira bakal biasanya kan naro terus-terusan tuh jump scare, tiba-tiba jeng ini enggak. Tapi emang yang kayaknya yang bikin menarik juga salah satunya tuh bukan cuman ini ya monsternya doang gitu, tapi itu tegangnya tuh itu. Iya, jalan ceritanya. Kan kalau film kan biasanya berisik tuh ada backsound. Kalau ini tuh bener ada momen, ada scene di mana anyep aja gitu, terus kita tuh kayak ke bawah diem. Kita tuh nggak mau. Jadi kayak misalkan lagi sembunyi, kita tuh ngerasa ini juga, ngerasa kayak gitu, nggak boleh ketahuan. Iya. Kalau kaget yang nggak expect gitu.
Terus apa lagi kelebihan selain itu? Kayaknya itu doang sih. Itu dong. Kayaknya itu doang. Nah, kalau kelebihannya itu doang, kekurangannya Dari lo apa? Ya, kalau dari gue ya. Menurut gue kelebihannya tuh si monsternya sih sekarang diliatin Diliatin banget liatin banget ya. Dan waktu di part 1 kan kayak kita penasaran sama bentuk monsternya kayak gimana kan. Kayak si monsternya ini. Tapi part 1 juga diliatin atau bang? Diliatin ya? Diliatin part 1 juga. Jelas utuh. Oh itu ya. Maksudnya kayak lebih ini aja. Cuma lebih banyak. Ya lebih lebih sering eksis sekarang. Bener, kalau yang di part 1 setahu gue tuh kayak ya gas ini. Iya. Kayak karena kan bener-bener lebih diliatin lagi sembunyinya gimana. Iya. Terus mereka kayak ngebangun emang bener-bener gak mau ngeganggu si ini, gak mau ketahuan. Terus yang kelebihannya tuh menurut gue si acting si apa tuh? Si Sidul. Bukan Sidul. Yang pedang ya Bisu. Oh, yang si ininya si Bisu. Si Bisu dong. Yang anaknya yang cewek. Nah, siapa tuh? Menurut gue siapa ya namanya? Itu keren sih ya. Sumpah gue sih suka gitu sama dia tuh, kayak waktu dia lagi jalan sendiri gitu, ekspresi gitunya tuh menurut gue keren aja gitu. Terus kerennya ini monsternya tuh kayak real banget sumpah. Nggak kelihatan kayak ini banget. CGI-nya bagus banget. juga bagus. CGI-nya bagus. Terus soundmaker-nya juga sih. Nah itu suaranya gila. Wah keren. Kayak pakai headset loh di studio. Kayak bener-bener kayak tiba-tiba sunyi terus ada suara. Wah udah gokil. Permainan ininya berarti suaranya sih. Iya. Soundmaker-nya, sound effect-nya keren. Oke. Kekurangannya lu dulu deh, gue belum dapet. Oke, kekurangannya menurut gue ya kentang gitu. Menurut gue kayak serba nanggung gitu, kayak dari ini kan ngelanjutin dari yang part sebelumnya ya, kayak keluarga ini pengen keluar dari tempat mereka tinggal gitu. Mereka nyari tempat lain. Menurut gue tuh beberapa adegan tuh menurut gue bisa lebih dieksplor lah gitu, kayak contoh kayak contohnya tuh ketika mereka diserang monster tuh menurut gue tuh harusnya lebih lebih bisa, kayaknya gak cuma gitu doang deh, kayak bisa lebih seru gitu. Iya. Terus karena mungkin bukan jumpscare ya. Iya, jumpscare lah bisa dibilang ya kalau bukan film horor. Ini kejutannya tuh kayak terlalu jarang gitu loh. Kayak emang lebih dijualnya emang ketegangannya itu. Sama emang endingnya sih. Endingnya kok ditutupnya di situ gitu. Menurut gue endingnya tuh bisa lebih baik gitu, kayak lebih, kalau misalkan emang pengen dilanjutin tuh lebih enak gitu. Iya, kalau dilanjutin pasti masih bisa, karena kan setelah si itu nemuin pulau yang aman, mereka kan belum ketemu lagi tuh di situ, dan endingnya tuh cuman ya udah setelah monsternya dibunuh udah langsung cut gitu. Menurut gue ending yang kurang menurut gue endingnya sih. Iya, kalau gue paling sebenarnya kalau secara full film oke, cuma di endingnya tuh kalau gue ya lebih ke nggak sesuai ekspektasi. Iya, karena yang pertama itu endingnya gokil banget. Yang pertama tuh si bapaknya mati, meninggal tuh karena nyelamatin anaknya yang cowok. Terus itu emang lagi istilahnya lagi tegang-tegangnya, dan si perempuan dapat cara buat ngebunuh atau ngeganggu si monsternya. Nah itu ending yang pertama soalnya keren banget. Jadi gue expect-nya ya ngelihat yang pertama, ternyata yang kedua gini doang. Tapi maksudnya mungkin maksudnya film yang pertama dia dapat cara buat nyerang musuhnya. Yang kedua udah tahu cara ngebunuhnya. Iya, dia kan udah tahu cara ngebunuhnya. Terus memperluas.
ngasih tahu. Enggak memperluas. Jadi sumbernya kan di yang stasiun radio yang itu loh, yang di pulau. Tapi sedangkan yang kakaknya apa adiknya yang cowok, yang cowok yang cuma megang radio doang itu dapat sinyal dari yang stasiun radio. Paham nggak menurut gue? Bener. Jadi yang biasanya cuma kayak yang di satu titik doang, nah ini dia bisa di satu titik nyalain sinyal, itu semua radio ngeluarin dengung itu. Jadi buat ngeganggu. Jadi istilahnya ya. Emang waktu di rumahnya yang lama enggak, itu cuma satu doang. Enggak dapat sinyal. Bukan, iya belum dapat sinyal, terus nggak ada sinyal masuk juga, dan dia cuma pakai yang alat yang kotak hitam yang dia bawa itu, dia cuma bawa itu satu itu doang. Ya sih, itu sedangkan bisa, ini pakai stasiun radio yang istilahnya jangkauannya lebih luas gitu. Mungkin maksudnya itu. Pasti itu kelanjutannya mungkin bisa. Dan gue juga mikirnya pasti ada kelanjutan dikitnya. Pasti soalnya lah, mereka belum banget, gila apaan endingnya gitu. Soalnya mereka juga belum ketemu. Jadi di tengah film tuh bukan kepisah, emang sengaja misah. Emang iya sengaja. Dan masing-masing punya problem sendiri-sendiri gitu. Dan itu serunya di situ sih, keren. Oke. Scene favorit? Belum nemu gua. Masa dari tadi nonton gak nemu? Aneh bener. Gak ada yang kayak buat wah gitu. Gak memorable, gak ada yang Gak ada yang ini. Sama sih gue juga. Cuman paling yang bagus tuh yang gue ingat banget. Pas si pamannya itu ditipu sama anak kecil tuh. Yang gue kira zombie tuh. Oh, yang di pelabuhan. Iya, di pelabuhan. Itu apa ngelewat tuh, bro? Tuh ada anak kecil duduk gini. Pasti gini. Lah mukanya kok gitu. Itu aneh sih, cuman menurut gue oke gitu. Gue kalau yang scene yang favorit yang bener-bener keinget kayaknya nggak ada deh, soalnya emang seru, gitu emang doang. semua tiap masalah tuh penyelesaiannya seru semua. Cuma gue menanya nih, waduh seru. Scene yang bikin lu kaget tuh di mana? Yang bener-bener yang kaget yang bener-bener ya gak nyangka. Lu mau teriak tapi tiba-tiba nggak bisa teriak gitu, atau yang tiba-tiba lagi tenang tiba-tiba jeng-jeng gitu. Ada yang banyak sih malah yang kaget. Ada sih, cuman ya itu cuman kayak karena mungkin gue udah sering lihat film monster ya, jadi kayak kejutannya tuh gak kejutan gitu, kayak misalkan yang di kereta tuh. Nah, kalau gue yang di kereta yang di kereta tuh kayak kayak diselamatin sama si paman tuh kayak oke gitu. Bener enggak, gitu. kalau itu ketebak. Kayak klise banget gitu. Kayak sering lihat scene kayak gitu. Gue yang kagetnya di kereta itu kan dia masuk kereta. Terus ada mayat kan? Ada mayat, terus ada kerangka. Awalnya kamera nyodorin ke kerangka yang di kursi. Ada kerangka tuh, banyak kerangka. Terus ada mayat yang di bawah kan, ada yang di lorong. Tapi si jari-jarinya tuh masih utuh, ya kan? Cuma kayak busuk-busuk doang. Di scene itu tuh gue mikir, anjing masa ada zombie sih. Gue tuh sempat mikir gitu. Terus pas maju, lo ingat ada burung tiba-tiba terbang nggak? Iya itu ada. Gara-gara itu sempat tai banget gue itu gara-gara itu. Soalnya pikiran gue lagi takut mayat itu gerak atau tiba-tiba megang kaki. Pikiran gue ke situ. Tiba-tiba burung dong di depan. Fuck. Kalau gue enggak. Kalau burung enggak. Gue justru pas ngambil P3K. Soalnya lagi kagetnya di situ. Oh, yang ada kerangka keluar. Yang ganjel tuh apa gitu kan. Bangke tuh. Nah itu masih apa burung ya? Tapi gue kagetnya. Nah itu kenapa dibungkus? Itu gara-gara itu. Soalnya bener-bener lagi hening. Astaga. Kalau yang ngambil P3K, gue udah bisa nebak. Soalnya dia juga ngambil tuh kayak pelan-pelan, kayak bener-bener berusaha biar nggak ada suara. Pasti endingnya pasti ada ngagetin. Cuma kalau yang lorong itu aja nggak ini. Ada burung itu ya. Itu gue nggak kaget gue sumpah. Oke. Habisin favorit, tinggal rating dari 1 sampai 10 berapa? 88 mungkin. Gue 6,5 lah. 6,5 oke. 6,5. Soalnya kalau dari overall film keren. Dibandingin yang satu ya. Kalau yang satu tuh penyelesaian masalahnya nggak begitu wah. Kalau yang ini penyelesaiannya wah, tapi endingnya
Itu. Kalau yang Telepon. satu tuh mungkin karena masih pengenalan nih Iya. monsternya kayak gini, nggak boleh kayak gini, mungkin masih standar. Tapi endingnya keren banget kalau yang pertama. Kalau yang ini itu tiap masalah tuh gokil. Ya udahlah. Paling gitu doang. Oke, paling itu aja review dari kita. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, Sip. comment, dan subscribe.